Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Izin perkenalkan, nama saya Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Tugas modul 1, 2, A3 mulai dari diri sendiri. Diagram trapesium usia. Di usia sekolah dasar tahun 1996, saya kelas 1 SD dan saya memiliki pengalaman negatif pada tahun 2006, usia saya 16 tahun dan saya mengalami pengalaman positif di usia 17 tahun yaitu tahun 2007 dan saya lulus SMA di tahun 2008. Setelah itu saya kuliah S1 jurusan Bahasa Inggris di Unindra. Saya lulus kuliah di usia 22 tahun yaitu Januari 2013 dan saat ini saya di tahun 2024 saya usia 34 tahun dan pensiun usia 60 tahun di tahun 2050. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram? Setelah membuat trapesium usia, saya dapat mengkaitkan semua momen yang terjadi di masa sekolah dengan peran saya menjadi guru saat ini. Setiap momen atau peristiwa penting pada masa sekolah pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Saya akan menceritakan tentang kejadian peristiwa positif, yaitu pada saat saya kelas 12 SMA, usia saya 17 tahun, saya bukan termasuk golongan siswa yang berprestasi dalam mata pelajaran tertentu, tapi saya selalu unggul dari teman-teman saya saat itu dan saya lebih cenderung berprestasi dan aktif pada kegiatan organisasi di sekolah, yaitu Paskibra, Pramuka, dan Taekwondo. Nah, saat saya kelas IPA, ujian nasional untuk menentukan kelulusan harus bisa di atas minimal KKM kelulusannya, dan salah satu pelajaran yang saya suka adalah bahasa Indonesia. Nah, kebetulan guru wali kelas memberikan tugas untuk membuat cerita pendek dan seperti biasa, saya selalu membuatnya menarik agar sebagus mungkin dengan cerita yang dapat memberikan pesan bagi para pembaca. Setelah cerpen selesai saya buat, guru meminta saya untuk membacanya di depan kelas. Guru bahasa Indonesia saya sangat mengapresiasi baik dan memuji cerpen yang saya buat dan saya dianugerahi nilai terbaik saat itu. Tidak sampai di sana, guru meminta cerpen saya untuk dibuat menjadi naskah drama untuk dipentaskan di acara pensi sekolah saat kelulusan nanti. Saya sangat bahagia dan antusias mendengar pujian guru serta dukungan dari teman-teman dan orang tua saat ikut melihat pertunjukannya. Dengan bimbingan dan motivasi guru saya serta dukungan teman-teman, akhirnya naskah drama selesai dibuat dan selama latihan, saya berperan sebagai pengarah drama. Seluruh proses telah dilalui dan tiba saat pensi drama kelas siap untuk dipertunjukkan. Selisih usia saya saat itu hingga usia saat ini adalah 16 tahun. Peristiwa negatif saya terjadi ketika saya kelas 11 SMA IPA. Teman sekelas saya ada seorang perempuan yang sangat tomboy bernama Andini. Dia seperti preman di kelas dan merasa berkuasa, sering membuli dan bertindak melakukan kekerasan apapun terhadap adik kelas maupun teman seusianya. Entah kenapa dia bisa masuk di kelas 11 IPA 1, mungkin suatu anugerah atau memang dia memiliki nilai yang baik saat di kelas 10. Singkat cerita, teman saya bernama Andiri tersebut selalu memalak saya atau meminta uang jajan kepada saya. Dan dia juga sering memukul saya hingga saya jatuh tersungkur dan merasa kesakitan yang luar biasa. Dan kami sering melaporkan kejadian tersebut, namun dia hanya dihukum biasa saja, seperti lari di lapangan dan setelah itu melakukan aksinya lagi dan lebih kejam. Dan sekarang kan tahu siapa yang mengadu, bahkan jika kami mengadu kepada guru BK, bukannya kami mendapat bantuan, guru tersebut malah menghukum saya dan teman-teman untuk berdiri di lapangan karena dianggapnya telah membuat ramai. Saya mencoba membela diri dengan menceritakan kembali kejadiannya, namun guru BK tersebut tidak mendengarkan dan dipikirnya saya hanya membangkang. Akibatnya waktu hukuman kami bertambah 10 menit, sehingga saat itu saya tidak percaya dengan adanya guru BK atau yang memiliki jabatan lebih tinggi. Karena di lapangannya saya dan teman-teman tetap mendapat imbas dari perlakuan teman kami tersebut. Dan menurut saya, jika Andini minta uang jajan dari kami, sedikit terbebas perlakuan Andini yang arogan. Selisih usia saya saat itu hingga usia saya saat ini adalah 16 tahun.
Refleksi saya atas kejadian tersebut meskipun sudah 15 sampai 16 tahun yang lalu, saya masih mengingat dengan jelas peristiwa tersebut karena keduanya sangat bermakna. Peristiwa yang mengesankan baik positif maupun negatif akan mendapatkan tempat tersendiri dalam pikiran kita dibanding dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik dan saya menyadari saat itu bahwa saya menjadi korban pembulian, namun takut untuk berkata jujur. Pengalaman akan membentuk kedewasaan seseorang. Guru yang kaya akan pengalaman tentu akan mempunyai prior knowledge, pengetahuan awal yang lebih banyak dibanding mereka yang miskin pengalaman. Pengalaman inilah yang akan digunakan guru ketika berhadapan dengan peserta didik dengan perlakuan yang berbeda karena setiap individu itu unik. Dengan melihat kasus pertama dan kedua tersebut, tentunya menginspirasi saya sebagai pendidik. Di antaranya sebagai guru, saya harus mengembangkan karakter, minat, bakat, serta potensi peserta didik dengan melihat keunikannya, menjadi fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran, serta saya akan mendengarkan peserta didik sebelum memberikan perlakuan. Guru adalah pamong yang berperan menuntun murid untuk belajar mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sebagai bekal untuk memaknai hidup mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaannya, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Untuk peristiwa positif yang terlibat adalah guru, orang tua, dan siswa. Untuk peristiwa negatif adalah guru dan siswa. Dan yang kedua, dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang? Lihat roda emosi Plutnik. Peristiwa positifnya saya bersyukur, senang, dan merasa bangga karena saya memiliki potensi. Dan peristiwa negatifnya saya takut, tertekan, tidak percaya, dan merasa terabaikan. 3. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang saya alami itu baik positif atau kegiatan negatif masih saya dapat rasakan dan masih mampu mempengaruhi diri saya sebab momen yang positif tersebut benar-benar saya alami dan butuh perjuangan yang sangat keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan sebaliknya, momen negatif yang saya alami terkadang masih ada rasa takut, tertekan jika menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Dan dari perjalanan hidupku sampai sekarang, baik momen positif ataupun negatif yang saya alami sendiri secara langsung maupun tidak secara langsung masih bisa mempengaruhi pada diri saya. Pelajaran hidup apa yang diperoleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? Alangkah baiknya selama kita menjalankan peran sebagai guru, sebaiknya kita memberikan hal yang terbaik kepada siswa dan jadilah guru yang didekati, selalu dinantikan kehadirannya di kelas karena materi yang disampaikan oleh gurunya sangat mudah dipahami dan dimengerti. Guru yang bisa memahami karakter siswanya dan guru yang selalu menjadi curhatan dan sharing. Guru yang selalu motivasi siswanya untuk belajar dan selalu sabar dan bisa menahan emosi dikala menghadapi siswa yang memiliki sikap perilaku karakter yang berbeda-beda, karena sikap guru yang seperti itulah yang akan selalu diingat oleh siswa selama hidupnya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, peran. Peran guru dalam memberikan motivasi untuk belajar sangat bermakna bagi murid. Ya itulah dia modul 1-2 paradigma dan visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama tentang mengenal diri sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.